Lah, langsung preview. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Baitul Salam, hafizakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan pembahasan yang sedikit tentang surah Ad-Duha. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di surah berikutnya, yaitu surah Al-Lail. Kalau kita lihat ada penyebutan nama surah yang beriringan, dimulai dari surah Al-Fajr tentang waktu fajar, kemudian ada jedanya yaitu surah Al-Balad. Setelah surah Al-Balad kemudian surah Asy-Syams yang artinya matahari, kemudian surah Al-Lail yang artinya malam, dan yang kemarin sudah kita pelajari, kita sampaikan adalah surah Ad-Duha, yaitu waktu duha. Jadi dari surah-surah ini, penempatan atau peletakan surah-surah ini yang merupakan petunjuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan istilah tauqifi, bahwa peletakan penomoran surah-surah di dalam Al-Quran, surah ini diletakkan setelah surah ini dan seterusnya, itu sifatnya adalah tauqifi. Allah yang memerintahkan. Jadi Allah yang memerintahkan agar misalnya letakkan surah Al-Lail setelah surah Asy-Syams, kemudian setelah surah Al-Lail adalah surah Ad-Duha. Yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu, Allah yang a'lam, lebih mengetahui pelajaran hikmah yang ada di dalam peletakan surah tersebut. Kalau kemarin kita membahas tentang surah Ad-Duha yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah Muhammad SAW, apa yang didapatkan, kenikmatan apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, maka kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Lail. Ketika letaknya surah Al-Lail dengan Ad-Duha ini berdekatan, nanti kita akan dapati ternyata surah Al-Lail ini berkaitan dengan seseorang yang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi peletakan surah ini sampai menggambarkan kepada kita nanti hubungan yang sangat dekat seseorang yang disebutkan di dalam surah Al-Lail ini dengan Rasulullah Muhammad SAW yang disebutkan di dalam surah Ad-Duha. Karena antara Al-Lail dan Ad-Duha letaknya sangat berdekatan, tidak ada jedanya, tidak ada pemisahnya. Seperti apa nanti kita akan lihat insyaallah.
Kalau tentang pembahasan surah Al-Lail ini secara fadilah surah ini apa, hampir tidak tidak ada penjelasan yang sahih tentang fadilah surah Al-Lail. Jadi kalau berbicara tentang surah-surah tertentu, surah ini fadilahnya apa, surah ini keutamaannya apa, kalau dibaca nanti akan dapat pahala atau kebaikan apa, nah itu harus dibutuhkan dalil yang kuat, dalil yang sahih untuk kita jadikan pegangan. Karena kalau kita cari nanti akan banyak. Baca surah ini sekian kali, maka kamu akan dapatkan ini. Nah, itu. Kalau sudah ada embel-embel begitu, perlu diwaspadai. Jadi kalau ada fadilah-fadilah yang disebutkan sekalipun di kitab tafsir bahkan, kok ada embel-embelnya misalkan begini, bacalah surah ini sekian kali, maka kamu akan dapat ini. Nah, itu perlu ditelusuri kembali. Betul tidak dalilnya, hadisnya betul atau tidak? Karena tidak semua surah disebutkan fadilahnya secara khusus. Memang betul ada surah-surah yang nanti Rasulullah Muhammad SAW memberikan sebutan-sebutan yang indah terhadap surah tersebut. Misalnya surah Yasin yang kita ketahui dia sebagai qalbul Quran, misalnya jantungnya atau hatinya Al-Quran. Surah yang sudah kita lewati misalnya surah Al-Ikhlas misalnya, setara dengan sepertiga Al-Quran, ya kita dapati itu. Tetapi sekali lagi tidak semua surah ada fadilahnya secara khusus. Jadi kalau nanti kita dapati ada surah yang dia memiliki fadilah secara khusus, maka kita perlu perhatikan dalilnya atau landasannya. Adapun tentang surah Al-Lail ini hadis yang menyebutkan tentang kaitan dengan surah Al-Lail ini yaitu di kisahnya sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengimami di satu tempat. Karena beliau biasa sholat di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Dan biasanya kalau Rasulullah sholat, Rasulullah terkadang memanjangkan bacaannya, tidak tanggung-tanggung kadang. Di dalam satu rakaat, beliau bisa membaca beberapa surah. Beberapa surah ini bukan surah 730, tapi dalam satu rakaat sekali berdiri, beliau bisa membaca misalnya surah Al-Baqarah sampai selesai. Karena sahabat Mu'adz bin Jabal ini biasa sholat di belakang Rasulullah, dengan semangat beliau, maka ketika beliau mengimami di satu tempat, beliau menerapkan mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tanpa memperhatikan siapa jamaahnya. Kalau yang sholat di belakang Rasulullah, kualitas para sahabatnya sudah luar biasa. Kualitas para sahabatnya diajak sholat selama apapun mereka akan menikmati, mereka akan kuat, mereka akan betah. Sementara yang diimami oleh sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, makmumnya levelnya tidak seperti mereka yang sholat di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Jadi satu sisi sahabat Mu'adz ingin melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka ketika beliau menjadi imam tidak tanggung-tanggung. Di rakaat pertama, di situ ada menyebutkan nanti sholat isya, beliau membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan surah yang lain, surah Ali Imran. Begitu ada jamaah yang ikut sholat bersama beliau, sementara seorang laki-laki ini bisa jadi beliau punya kebutuhan atau sedang terburu-buru karena ada hajatnya, sementara sholatnya lama. Akhirnya sahabat ini memutuskan, yang tadinya pengen ikut jamaah, tapi karena sholatnya lama, akhirnya beliau memutuskan mundur dari shaf, kemudian sholat sendiri, setelah itu keluar dari masjid.
Nah, kejadian ini disampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tadi ada seorang laki-laki yang ikut sholat bersamamu, tetapi dia lebih memilih untuk sholat sendiri karena kelamaan. Maka sahabat Mu'adz kemudian langsung memberikan pernyataan bahwa itu orang munafik, karena orang munafik tidak kuat kalau diajak sholat, apalagi sholat isya. Dan kita tahu hadisnya kan, afdhalus sholawati alal munafikin sholatul isya wa subuh. Sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi hadis ini dipegang oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Orang yang keluar dari jamaah tadi mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz, maka beliau protes. Beliau tidak terima dikatakan sebagai orang munafik kalau memang beliau bukan orang munafik. Beliau tidak ikut menyelesaikan jamaahnya bersama dengan Mu'adz karena ada keperluan. Sementara sahabat Mu'adz memegang hadis Rasulullah, ciri-ciri orang munafik itu kalau diajak sholat isya, sholat subuh tidak kuat lama. Lah ya, siapa yang kuat lama? Yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran sampai selesai. Kita kadang imamnya baca panjang sedikit saja, yang ada malah kita terbuai kemana-mana. Jadi lupa nanti, tahu-tahu udah rukuk ya. Jadi tadi, nah ini diajak baca Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran sampai selesai. Maka laki-laki yang tadi disebutkan itu ciri-ciri orang munafik itu. Beliau tidak terima, kemudian beliau mengadukan langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW apa yang beliau alami, kenapa beliau harus mundur untuk sholat sendiri, kemudian apa komentar dari sahabat Mu'adz. Maka Rasulullah kemudian memanggil sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah kemudian memarahinya, menegurnya dengan teguran yang sangat keras. Beliau kemudian Rasulullah mengatakan, afatinun anta, atau di riwayat yang lain, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu ingin menjadi penyebar fitnah wahai Mu'adz? Kemudian beliau menyebutkan, itu disebutkan 3 kali. Falaula sallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wa laili idza yaghsha. Kalau kamu sholat menjadi imam, maka sholatlah dengan sabbihi isma rabbikal a'la atau wasyamsi wa duhaha atau wal laili idza yaghsha. Fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa dzul hajah wa dhaif. Karena bisa jadi yang sholat di belakangmu itu ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang memang dia sedang ada keperluan, ada kebutuhan, tapi dia ingin dapat fadilah jamaah sehingga dia ikut jamaah dulu. Tetapi karena sholatnya kelamaan, akhirnya dia memilih untuk sholat sendiri dan menunaikan keperluannya. Wad dhaif, dan bisa jadi di antara jamaah sholatmu itu ada orang yang lemah, ada orang yang masih sakit, belum fit badannya. Jadi ini di antara hadis yang menyebutkan tentang surah Al-Lail. Dia bukan keutamaan, dia hanya menyebutkan tentang kalau sholat isya maka pilihlah surah-surah yang termasuk fawasilus suwar, surah-surah yang ayatnya terputus-putus, dan biasanya paling banyak di juz 30. Dan surah Al-Lail ini dia termasuk pertengahan. Jadi surah Mufassal yang terputus-putus itu qisarus suwar, surat yang pendek-pendek dan terputus-putus itu surah Al-Lail termasuk yang pertengahannya. Kalau yang termasuk surah terputus-putus dan pendek, paling pendek itu dimulai dari Al-Duha dan ke bawah nanti. Baik, kita kenali dulu surah Al-Lail ini. Ayatnya ada 21, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla ila akhir surah. Biodata surah. Pertama, surah ini surah Makkiyah, jumlah ayatnya 21 ayat. Kalau di mushaf dia terletak di urutan surah yang ke-29. Adapun urutan turun diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu turunnya setelah surah Al-A'la, urutan yang ke-9. Jadi kalau yang pertama surah Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian ada yang mengatakan Al-Qalam, ada yang mengatakan surah yang lain, kemudian nanti ada Al-Muddatsir, ada Al-Muzammil dan seterusnya itu. Maka surah Al-Lail ini adalah surah yang ke-9. Di dalam surah Al-Lail tidak terdapat lafzul jalalah. Tidak ada penyebutan lafaz Allah atau yang lain, tapi menggunakan dhamir atau kata ganti. Tema besar surah Al-Lail ini berbicara tentang kerja keras, usaha, pengorbanan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi surah Al-Lail ini nanti menyebutkan, menggambarkan tentang apa yang manusia kerjakan di dunia ini. Masing-masing dari usaha manusia di dunia ini, terminal akhirnya cuma ada satu dari dua tempat, yaitu surga atau neraka. Nanti ayatnya, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha keras kalian, perjuangan kalian itu berbeda-beda, tidak sama. Tapi semuanya bersama, sama-sama bekerja, sama-sama berusaha, sama-sama berjuang di dunia ini, tetapi hasil akhirnya yang nanti yang membedakan. Ada yang betul-betul berjuangnya untuk memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya, maka Allah berikan hasil akhiratnya adalah yang terbaik, yaitu surga Allah. Tetapi ada yang berjuang di dunia ini hanya untuk urusan dunianya saja, menganggap adalah dunia segala-galanya, kehidupan dunia ini yang perlu diperjuangkan sepenuhnya, maka akhirnya adalah neraka, waliyadzubillah. Jadi surah Al-Lail ini tentang usaha keras perjuangan manusia di dunia ini, dan perjuangannya berbeda-beda. Nanti kita akan saksikan insyaallah. Kemudian yang berikutnya kita akan coba membahas tentang munasabah. Apa kaitannya? Mengapa surah Al-Lail ini diletakkan sebelum surah Asy-Syams, diletakkan setelah surah sebelum surah Ad-Duha. Nah, tadi kita sudah sampaikan di awal. Karena peletakannya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada pelajaran yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Hanya saja kadang kita tahu apa hikmahnya, apa pelajarannya, tetapi kita lebih banyak tidak tahunya karena sedikitnya ilmu yang kita miliki. Nah, kita bacakan dari ulama, sudah ada yang menyebutkan apa kaitannya surah Al-Lail dengan surah Asy-Syams. Asy-Syams tentang matahari, Al-Lail tentang malam. Seolah-olah kan tidak ada hubungannya. Beda kalau misalnya surah Asy-Syams diletakkan berikutnya adalah surah Al-Qamar. Nah, kita akan kebayang langsung hubungannya antara matahari dan bulan. Tapi kalau matahari dengan malam seolah-olah tidak ada. Memang secara nama seolah-olah tidak ada, tetapi secara kandungan isi, secara konten nanti akan berkaitan. Kita akan lihat di surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, menyesal orang yang mengotori hatinya. Jadi dalam surah Al-Lail Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang selalu mentazkiyah dirinya, mentazkiyah jiwanya, dia adalah orang yang beruntung. Sementara orang yang membiarkan jiwanya keruh, jiwanya kotor, jiwanya sakit berpenyakit, maka dia orang yang merugi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mensucikan jiwa? Bagaimana cara atau hal-hal apa yang membuat jiwa ini menjadi kotor, menjadi sakit, menjadi bahkan bisa jadi mati? Maka surah Al-Lail menyebutkan caranya. Di surah Al-Lail menyebutkan cara mentazkiyah jiwa, dan juga surah Al-Lail nanti menyebutkan hal apa saja yang menjadikan jiwa ini kotor. Nah, itu hubungannya. Jadi di surah Asy-Syams menyebutkan bahwa orang yang mentazkiyah dirinya pasti dia beruntung.
Orang yang tidak mengurus jiwanya, tidak memperbaiki jiwanya, bahkan mengotori jiwanya, pasti dia akan merugi. Maka pertanyaannya bagaimana caranya? Itu disebutkan di dalam surah Al-Lail. Jadi Al-Lail menyebutkan cara untuk mentazkiyah, thariqut tazkiyah, cara untuk mensucikan jiwa itu dengan apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini cara mensucikan jiwa. Kemudian hal apa saja yang bisa mengotori jiwa, menyakiti, bahkan membuat jiwa ini berpenyakit, yaitu di ayat yang selanjutnya juga, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Jadi itu kaitan antara dua surah ini. Jadi munasabahnya kurang lebih seperti itu. Tentu kalau kita mau mendalami lagi, kita akan dapati apa munasabahnya, apa kaitannya. Kemudian kita akan bacakan juga sekarang surah Al-Lail dengan surah setelahnya, yaitu surah Ad-Duha. Sebagainya sudah kita sebutkan di pembahasan tentang surah Ad-Duha. Jadi apa munasabahnya? Apa kaitannya surah Al-Lail dengan surah Ad-Duha? Di dalam surah Al-Lail ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya baik yang akhir atau yang permulaan itu kami yang menentukan, kami yang mengaturnya, kami yang memilikinya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kami. Sesungguhnya kamilah yang memiliki urusan akhirat, urusan akhir ataupun urusan permulaan. Sementara di surah Ad-Duha Allah taala menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan yang belakang itu, urusan yang akhir itu lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada yang permulaan. Jadi baik akhir ataupun permulaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman, urusan akhirnya itu mereka tetap lebih baik daripada permulaannya. Di surah Al-Lail Allah Subhanahu wa taala menutup surahnya dengan wala saufa yarda, dan pasti kamu akan ridho, atau wala saufa yarda, dan pasti nanti akan ridho. Siapa yang ridho tidak disebutkan di sini. Di surah Ad-Duha Allah taala menyebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti nanti Rabbmu akan memberikan pemberian kepadamu sampai kamu ridho. Jadi kalau di surah Al-Lail Allah berfirman wala saufa yarda, pasti nanti akan ridho. Sementara di surah Ad-Duha Allah akan memberikan pemberian kepadamu wahai Muhammad sampai kamu ridho. Kemudian surah Al-Lail ini secara umum berbicara tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kecuali ayat yang nanti berbicara tentang orang lain. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, itu bicara tentang orang lain. Sementara ayat yang lain itu berbicara tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini bukan satu-satunya surat yang menyebutkan keistimewaan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Di surah An-Nur misalnya ada ketika peristiwa tentang hadithul ifki, putrinya Abu Bakar dituduh selingkuh oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menuduh, yang ikut menyebarkan berita dusta itu justru orang yang kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar. Jadi familinya Abu Bakar, kerabatnya Abu Bakar, diberi nafkah oleh Abu Bakar, ternyata malah ikut-ikutan menyebarkan berita bohong tentang putrinya Abu Bakar, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Mistah bin Utsatsah. Jadi maka jengkelnya Abu Bakar karena tahu bahwa orang yang selama ini diberikan nafkah, kehidupannya ditanggung itu malah ikut menyebarkan berita dusta tentang putrinya Abu Bakar, maka Abu Bakar jengkel. Dan ini manusiawi. Jengkelnya sampai beliau bersumpah, demi Allah
saya akan mencabut pemberian yang selama ini aku berikan kepada Mistah. Aku akan hentikan pemberian yang biasa aku berikan kepada Mistah. Kan ini manusiawi. Ada orang yang kita sudah berbuat baik kepada orang tersebut, kita sudah memberikan pemberian terus menerus, satu kali dia malah menusuk kita, menohok kita. Jadi kalau secara manusiawi jengkel kan boleh, sah-sah saja kan. Ya sudah, kamu telah berbuat buruk kepada keluargaku, mulai sekarang aku tidak akan memberikan pemberian kepadamu. Itu diucapkan oleh Abu Bakar. Sampai Abu Bakar bersumpah. Tapi Masya Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala selalu menginginkan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang terpilih, dan Abu Bakar termasuk hamba Allah yang terpilih, maka Allah berikan pilihan. Begitu selesai turun pembebasan Ibunda Aisyah dari tuduhan-tuduhan dusta tadi, selesai urusannya, clear bahwa tidak terjadi apa-apa, dan pembebasan itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan ayat. Kemudian selesai urusannya, masalah selesai, walaupun itu harus bertahan 1 bulan lebih tentang masalah yang menimpa rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Begitu masalahnya selesai, maka Allah memberikan pilihan kepada Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Jangan sampai orang yang memiliki kelebihan dan memiliki kelapangan itu bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada orang miskin, muhajir, dan kerabat. Jadi di ayat itu disebutkan 3 sifat: orang yang berhijrah, orang yang miskin, dan kerabat. 3-tiganya ini ada di dalam diri Mistah tadi. Dia kerabatnya Abu Bakar, dia muhajir, termasuk muhajirin, dan dia orang miskin. Kemudian Abu Bakar memberikan pilihan, hendaknya seseorang tidak bersumpah untuk tidak memberi kepada 3 kelompok tersebut. Maka mendengar ayat ini, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kalimat, apakah kamu senang kalau Allah memberikan ampunan kepadamu? Maka Abu Bakar kemudian menjawab, ya aku senang ya Allah, aku lebih suka kalau engkau mengampuniku. Maka kemudian Abu Bakar membatalkan sumpahnya. Padahal tadi dia sudah bersumpah tidak akan pernah mau memberi lagi kepada Mistah bin Utsatsah. Maka beliau lebih memilih membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat dengan berpuasa 3 hari. Kemudian dia kembalikan lagi pemberian-pemberian kepada Mistah bin Utsatsah. Itu ayat yang berbicara tentang Abu Bakar. Dan ayat ini juga sama, surah ini juga sama. Jadi secara keseluruhan surah ini nanti berbicara tentang secara khusus berbicara tentang Abu Bakar, namun secara umum dia berbicara kepada siapapun yang punya sifat mulia seperti Abu Bakar. Itu surah Al-Lail. Sementara surah Ad-Duha berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW. Jadi begitu dekatnya hubungan antara Rasulullah dengan Abu Bakar, sampai-sampai kedudukan 2 surah yang menggambarkan masing-masing ini Allah letakkan sangat berdekatan. Walaupun seolah-olah tidak ada kaitannya. Yang satu malam, yang satu matahari, kan tidak ada kaitannya. Nah, seperti apa sebab turunnya surah ini, berkaitan dengan peristiwa apa? Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari pengantar atau muqaddimah surah Al-Lail ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.